Tips yang pertama, kita harus jeli. Jeli. Bisa memilih mana peristiwa hukum atau fakta hukum. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai netizen, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita ketemu lagi di podcast diskusi bawa inspirasi atau podcast Diksi dengan aku sebagai announcernya yang kali ini akan menemani teman-teman untuk berbincang dengan salah satu narasumber yang akan kita undang pada hari ini. Oke. Teman-teman, terkait dengan pendapat, mungkin teman-teman ada yang bilang kalau pendapat ini tuh bisa diungkapkan oleh siapapun, tapi ada satu pendapat yang ini bersifat ilmiah yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai kredibilitasnya di bidang tertentu itu. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan pendapat hukum ya? Yang kita bahas nanti adalah pendapat hukum, dan bagaimana pendapat hukum lebih jelasnya nanti. Langsung aja kita panggil narasumber kita pada hari ini, yakni Mas Hilmi F. Ali. Ya, silakan duduk Mas Hilmi, Pak Hilmi. Mas Hilmi aja ya. Mas aja. Mas aja ya. Oke. Mas Hilmi. Mas Hilmi ini salah satu legal auditor juga ya Mas ya? Ya. Oke. Nah, bagaimana sih Mas Hilmi ini memulai karir sebagai legal auditor dan advokat? Boleh diceritakan? Kalau memulai karir itu tidak bersamaan ya. Oh, jadi berbeda. saya terlebih dahulu menjadi advokat, tapi kalau di dunia praktek itu startnya ya tahun 2016 lah. 2016. 16 kemudian advokat dulu, praktek sebagai litigator. Kemudian saya membaca peluang kayaknya legal audit ini akan menjadi prospek sih ke depannya. Kemudian saya ambil kelas itu, dan sampai sekarang saya sudah punya lisensi untuk melakukan legal auditor terhadap sebuah perseroan sih khususnya. Siap. Jadi udah melalang buana kemana-mana ya Mas ya? Ya, bismillah, alhamdulillah, amin gitu ya. Oke. Terus kemudian Mas, untuk menjadi seorang legal auditor itu apakah dia harus berasal dari advokat atau profesi di luar advokat itu juga bisa jadi legal auditor? Oke. Legal auditor ini kalau saya mengira awalnya adalah profesi turunan dari advokat. Jadi harus advokat dulu kemudian bisa jadi legal audit gitu. Ternyata sepanjang pemikiran saya kemudian yang ada dalam prakteknya, tidak semua legal auditor itu adalah advokat. Ada memang beberapa rekan saya yang memilih hanya khusus di bidang legal audit saja, tidak memiliki lisensi sebagai advokat. Dan itu sah-sah saja sepanjang dia lulus pada saat sertifikasi ujiannya. Sertifikasi legal auditor itu ya Mas? Betul. Oke. Kemudian kalau terkait syarat atau bagaimana sih proses dan persyaratan yang harus kita siapkan ketika kita ingin menjadi seorang legal auditor? Oke, kalau syaratnya yang pertama harus SH sih. Tapi kalau untuk memberikan opini hukum, sebenarnya mahasiswa sudah bisa. Oke. Agar opini hukum tersebut punya value dalam hal materi, ya dia harus bisa ambil spesialis ini dulu, gitu, legal audit. Nah, caranya saya pada saat itu mengikuti ini pelatihan dan spesialisasi legal auditor yang diadakan oleh Jimli School di Sarinah situ Jakarta. Oh, di Jakarta, iya. Oke, jadi kita harus kayak ibarat kata kayak sekolah legal audit gitu ya Mas ya. Kalau misalkan advokat kan juga ada sekolah pendidikannya dulu ya Mas ya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa sih perbedaan terkait dengan pendapat hukum atau legal opinion ini dengan legal audit yang dibuat oleh legal auditor itu sendiri? Oke, legal opinion sendiri pasti ya di UMM sendiri ada pembelajaran tentang itu. Jadi kemahiran ya kayak PLKH, pendidikan dan latihan kemahiran hukum. Nggak grogi kan saya panggil Kak ya, aman? Nggak aman. Biasanya panggil Bu. Oke. Ya, lanjut Mas. Ya, bedanya lumayan signifikan sih. Cuman yang kita ketahui, yang kita ajarkan juga di mahasiswa itu lebih sederhana. Tapi yang sederhana tersebut sebenarnya sudah bisa menjadi skill awal untuk kita mengembangkan kompetensi terhadap legal audit sendiri. Nah, kalau legal auditor dia tuh lebih komprehensif.
Ini yang mau saya kasih contoh terhadap perseroan atau perorangan. Perorangan dulu deh. Oke, naturally person ya, Iya. berarti ketika orang tersebut mau membeli saham, kemudian orang tersebut mau bertransaksi, mau menginvestasikan modal kerja, entah itu PMA ataupun dalam hal swasta, BUMN dan lain-lain. Nah, orang tersebut itu membutuhkan yang namanya legal audit yang biasanya terdapat dalam prospektus dalam sebuah perusahaan. Nah, legal audit itu bagian kecil dari itu. Dan intinya nanti kita memberikan pandangan kepada audite. Audite itu yang order kita. Oke, iya. Ini layak atau tidak dilanjutkan transaksinya. Oke, prospek tidak secara material ketika ini terus dilanjutkan. Nah, kemudian risiko-risiko kita memitigasi juga. Nah, misal dari segi korporasinya, misal si person itu mau invest ya di sebuah perusahaan, oh ternyata dia punya track record yang buruk, dia banyak berperkara. Nah, kita tuh kan bisa memberikan gambaran umum tersebut. Kurang lebih ada 7 aspek sih. Cuman kalau dijelaskan di sini nanti jadi 6 SKS jatuhnya. Gitu Kayak sih. kuliah ya Mas ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan perbedaan antara legal opinion dengan legal audit yang dibuat oleh legal auditor. Nah, terus kemudian kalau tadi Mas Hilmi menyampaikan bahwa mahasiswa hukum itu bisa kok dibekali materi terkait dengan legal opinion, tapi mahasiswa hukum tuh nggak boleh ya Mas ya untuk membuat legal opinion berarti ya, untuk mengeluarkan legal opinion itu pendapatnya. Untuk dimaterilkan. Iya. Maksudnya untuk dijual belikan, nggak bisa ya? Lebih ke pertanggungjawabannya sih nanti. Karena legal opinion ini ada 2 ya, saya membagi menjadi private dan public. Kalau yang dilakukan, misal dia membantu tetangganya, memberikan nasihat hukum di sana, it's okay. Tapi kalau itu sudah bisa dikonsumsi oleh publik, opini dia, kan tanggung jawabnya juga perlu dipikirkan seperti apa nanti. Iya. Itu tadi juga salah satu prasyaratnya adalah harus sarjana hukum gitu ya Mas ya. Oke. Nah, apakah ada syarat lagi yang tertentu dapat membuat siapa yang dapat membuat pendapat hukum, dan kemudian misalnya nih seperti legal auditor itu harus mengikuti pelatihan dan punya sertifikat legal auditor. Nah, kalau misalkan nih Mas, kita setelah lulus itu kita bisa nggak langsung sekolah legal auditor itu? Bisa. Oh, langsung bisa ya. Dan informasinya juga bisa didapatkan dengan sangat gampang ya Mas ya di luar sana, diaksesnya gitu. Untuk mencari informasi ya, dan tata cara pendaftaran cukup jelas informasinya. Iya. Di media sosial apalagi udah banyak banget ya teman-teman untuk Cuman kalau saran saya ketika memilih untuk mau konsen di bidang legal audit, mencari mana nih lembaga yang kredibel yang sudah ada BNSP-nya sih, yang ada logo Garudanya itu. Oke. Jadi itu udah diakui oleh negara. Karena memang banyak ada lembaga-lembaga tertentu itu yang memang belum ada BNSP-nya sudah berani membuka pelatihan dan lain-lain. Jadi kita harus melihat dulu ya Mas ya, itu track recordnya dari situ tuh gimana. Terus kalau boleh tahu Mas, proses belajarnya itu berapa lama sih Mas? Proses belajarnya nggak ada akhirnya ya. Oh iya Gitu emang sih. iya sih. Cuman waktu belajar yang emang di saat proses sertifikasinya itu berapa lama? Oh, variatif ya. tergantung Ada yang kelas ya. luring dan kelas daring. Tidak ada patokan. Tapi kompetensinya ada satu buku panduan gitu yang memang harus betul-betul dipedomi. Nah, proses untuk memahaminya setiap periode berbeda-beda. Gitu aja sih. Jadi nggak ada patokannya. Oke. Ya, terus kemudian gimana sih Mas tips dan triknya kita mahir untuk membuat pendapat hukum? Oke. Saya coba akan menjelaskan secara sederhana, teman-teman. Tips yang pertama, kita harus jeli. Bisa memilih mana peristiwa hukum atau fakta hukum. Itu dulu. Ketika kita sudah bisa membedakan antara keduanya, masuklah ke hal permasalahan hukum. Tidak semua peristiwa hukum itu permasalahan hukum. Oke. Sampai sini bisa diikutin ya? Bisa. Aman ya? Aman. Okay. Sambil nulis ini juga ya, lanjut. Kemudian setelah sudah bisa merumuskan apa sih persoalannya, apa sih legal problemnya, kita menghimpun dasar hukum. Pisau analisisnya. Dari yang umum ke aturan yang khusus. Nah, ketika sudah diinventarisasi dasar-dasar hukum tersebut, kita pilih lagi mana yang paling ngena. Oke. Kalau sudah ada satu pasal yang bisa mengulas atau bisa menjadi problem solving dari permasalahan itu jadikan inti.
Tapi yang lainnya harus tetap ada pengantar Oke. berdasarkan misal akte pendirian, berdasarkan undang-undang PT dan lain-lainnya. Ketika kita sudah dapat ini nih problemnya di sini nih, misal problemnya di pendirian PT gitu ya. Oke, itu nanti masuk di inti dari legal opinion, entah itu untuk langkah preventif atau represif. Oke. Tapi Mas, bisa nggak sih pendapat hukum ini tuh tentu benar atau ada salahnya, dan biasanya di bagian mana sih yang kita itu salah gitu? Menarik nih. Iya. Namanya pendapat ya. Pendapat itu sebenarnya subjektif. Oke, subjektif. Kalau kita diminta untuk memberikan pendapat hukum, sebisa mungkin kita memberikan pandangan yang objektif. Tetapi itu tidak boleh mengikat. Jadi si pemberi pendapat itu tidak boleh memaksakan bahwa pendapatnya ini adalah absolut paling benar. Nggak bisa. Nah, kalau nanti tiba-tiba pendapat kita itu bleset ya, atau tidak tepat sasaran gitu, makanya dalam mengeluarkan rekomendasi kita jangan hanya ada plan A saja. Biasanya kalau saya sampai 4, kemungkinan terbaik, baik, tidak baik, sangat tidak direkomendasikan. Gitu. Nah, tapi Mas bisa nggak, misal nih katakanlah saya sebagai kliennya Mas gitu ya, terus kemudian saya ini udah ngikutin nih pendapat hukum dari Mas, tapi saya ibarat kata saya dikalahkan gitu misalkan. Nah, saya bisa nggak sih Mas untuk menuntut Mas, atau misalkan ya ini gara-gara kamu nih ngasih pendapat hukum kayak gini, tuh bisa nggak Mas? Oke. Yang namanya hak untuk menuntut itu adalah hak ya, boleh saja. Nah, oke. Tapi sepanjang pendapat hukum yang dikeluarkan itu bisa dipertanggungjawabkan, pasti saya bisa memahamkan. Oke, kalahnya di mana, salahnya di mana. Harusnya ini bisa kok dibenahi dengan cara seperti ini. Oke. Tidak ada yang namanya pendapat itu langsung deadlock, tidak ada TikTok lagi ya, komunikasi lagi gitu. Oke, jadi ya itu sah-sah saja dilakukan oleh klien kita, tapi kita juga bagaimana cara kita untuk memahamkan klien kita tersebut ya Mas ya. Oke. Terus kemudian ini nih, terkait dengan tema kita juga nih Mas. Mahir membuat pendapat hukum itu bisa dapat cuan banyak, gimana sih Mas? Menurut Mas Hilmi sendiri? Oke. Ketika saya concern ya di bidang ini, project kedua saya dalam mengaudit. Ini kita berbicaranya dalam konteks audit ya, bukan legal opinion yang kita ajarkan di kampus ya, bukan. Kalau berbicara cuan, satu kali project itu bisa 10 kali lipat dari BEP, dari modal kita waktu sekolah gitu. Pasti kepingin nih Mas teman-teman di luar sana nih. Ya, ke depan prospeknya cukup bagus sih teman-teman. Iya Mas ya, iya. Nanti kalau ada yang komen silakan komen aja ya, nanti dijawab langsung sama Pak Hilmi. Oke. Terus menurut Mas Hilmi sendiri, apa sih pentingnya pendapat hukum bagi seorang advokat itu? Oke, kalau advokat menggunakan LO atau pendapat hukum itu sebagai strategi awal menyusun sebuah pemecahan. Kita memberikan advice kepada klien itu tidak serta-merta, harus ada dasarnya. Nah, jadi guide itu dari si LO ini. Jadi misal meetingnya hari Senin, Jumat atau Kamisnya kita udah mempersiapkan nih. Gitu. Apa itu outputnya si LO itu? Bahan kita untuk mempropose kepada klien. Ini loh, ini proyeksinya kalau kita yang menangani perkaranya. Tapi advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan. Itu. Benar-benar. Masuknya ke etik juga ya Mas. Betul. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mas di luar sana yang mungkin bisa ditampilkan dulu di layar ini. Nah, question box. Oke. Dari @manusia biasa. Selama menjadi advokat, apakah pernah Bapak mendapati klien yang tidak menyetujui legal opinion yang Bapak buat? Sejauh ini produk yang kami buat selalu linear ya, dengan kemauan dan kebutuhan si klien. Oke. Jadi nggak ada ya yang tidak sependapat dengan Bapak? Iya. Kalau nggak sependapat ya kita nggak di hire aja. Oh iya, oke. Satu lagi nih pertanyaan Mas. Dari Insan Nurhayati. Kapan legal opinion itu diperlukan ya? Oke, legal opinion itu diperlukan sebelum peristiwa hukum itu terjadi. Itu bisa.
Kemudian saat peristiwa hukum terjadi itu biasanya dilakukan oleh advokat, dan setelah peristiwa hukum itu terjadi itu juga menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Jadi kapan timingnya ada di lampau, sekarang, dan kemudian. Oke, ya. Itu tadi teman-teman ya jawaban dari Mas Hilmi dan bincang-bincang kita dengan Mas Hilmi terkait dengan pendapat hukum, kemudian legal auditor dan sebagainya sudah kita bahas. Mungkin kalau teman-teman kurang puas atas apa yang kita bicarakan nanti, teman-teman boleh banget komen, kemudian nanti akan dibalas oleh admin. Oke? Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast Diksi pada hari ini. Terima kasih juga Mas Hilmi udah berkesempatan, udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Mungkin kalau ada di kesempatan lain kita bertemu lagi di kesempatan yang baik Mas Hilmi. Dengan senang hati. Amin ya Allah. Dan teman-teman sampai jumpa.